Assalamualaikum Mams. Kali ini kita akan membahas tentang sapi. Apa itu sapi? Oh, bukan, itu sapi. Atau krik krik krik. Nah, itu sapi. Sapi. Gak usah dijabarkan terlalu lebar lah ya. Sapi itu berarti ketika anak kita menyusui dan pada waktunya harus dilepas, harus disapih. Jadi bagaimana sih tentang sapi? Yang perlu Mams tahu, Mams jangan terlalu senang ketika anak kita mudah sekali untuk disapih. Ada dua faktor. Yang pertama, memang benar anak kita sangat mengerti, sangat pintar, sangat paham bahwa ya 2 tahun anak kita sudah tidak boleh nen ya. Tapi ada juga ya ketika anak kita mudah disapih, kita harus introspeksi. Bisa jadi kelekatan ya atau bonding ibu dan anak kurang. Kenapa bisa seperti itu? Karena di waktu menyusui itu adalah waktu yang sangat intim antara orang tua ya, antara ibu dan anak kita. Ya dong ya. Saya dan anak saya itu ketika menyusui banyak hal yang kita lakukan, mulai dari berdoa, sholawatan, hafalan nyanyi, hafalan surat, bisa juga cerita, mengevaluasi permainan hari ini dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali hal yang menyenangkan, hal yang sangat private yang dilakukan antara ibu dan anak. Ketika anak kita sangat mudah disapih, hati-hati. Kalau bukan karena faktor yang pertama, karena dia memang pintar dan langsung paham, bisa jadi faktor yang kedua. Bonding antara kita dan anak kita bisa jadi kurang. Maka ketika lepas ASI, anak tidak bermasalah. Lalu kalau begitu, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau mensapih anak kita? Ini ala saya ya, versi saya. Yang pertama, kita sounding dulu. Cukuplah 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu ketika saya menyusui anak, saya ngomong, Hana, nanti kalau udah 2 tahun Hana udah gak nenen lagi ya. Terus itu selama 1 minggu di sounding seperti itu. Ketika itu memang dia ngomongnya iya. Ternyata datanglah waktunya mensapih. Lalu bagaimana? Dia pasti nangis, dia pasti terus meminta untuk nenen ya, untuk nenen. Nah, lalu tahapan berikutnya adalah tega. Tega tapi tetap sayang karena untuk kebaikan dia ya. Jadi bagaimanapun nangisnya, bagaimanapun raung-raungnya ya, tapi kita tetap tega karena kita sayang ya. Insya Allah tidak akan lama. Yang ketiga, kita percaya bahwa anak kita bisa. Kita percaya bahwa anak kita bisa dan kita juga bisa. Jadi jangan sampai kita kalah. Ketika disapi anak minta nenen gitu ya, nangis apa ya, kita nggak tega terus kita ngasih, itu nggak akan selesai. Ya nggak akan selesai. Sehari, 2 hari, 3 hari terus dia meminta gitu, kita kasih, tetap itu nggak akan selesai. Tapi kalau kita lakukan ya tega tadi, dia mau nangis, dia mau ngeraung apa segala macam ya, tapi tetap kita tega karena sayang. Jadi bukan marah ya. Mams jangan marah ketika misalkan kamu kan udah gede, kamu udah 2 tahun, jangan. Kita marah karena pusing, bising dengan tangisan dia. Jangan sampai kita marah, karena kita harus paham kondisi dia itu berat ya. Kita paham bahwa dia sedang menerima hal yang berat. Biasanya nenen, terus habis itu nggak nenen gitu kan. Dengan dia juga mungkin belum tahu kenapa sih kok nggak boleh gitu. Nah ya, jadi kita nggak boleh marah, kita tetap tega tapi nggak marah. Jadi tetap, kan udah 2 tahun, udah nggak nenen, udah besar, yuk pinter anak mama, pinter anak mama kuat. Seperti itu. Yang keempat, komitmen.
Nah, ini yang sulit. Jadi misalkan sehari udah lulus nih, yes, alhamdulillah. Pas hari kedua misalkan anak graung-graung tapi kitanya lagi susah, akhirnya dikasih aja. Nah, itu berarti gak konsisten. Jadi yang keempat, kita butuh konsisten. Yang kelima, kita harus tetap memberikan dia apresiasi. Wah, anak mama hebat ya, tadi malam tidurnya nyenyak ya, udah gak nenek nih, anak mama udah besar. Kasih apresiasi seperti itu ya. Atau dengan yuk Mimi bikinin susu botol, yuk mama bikinin susu gelas. Nah, jadi dialihkan dengan ceria. Yang keenam, saya himbau jangan pakai cara-cara jadul karena itu tidak mendidik. Contoh, diolesin kayu putih, diolesin jamu, atau nih yang paling kasihan itu dipisahkan dengan orang tuanya. No. Misal saya di Indramayu, terus anak saya dibawa ke Bandung gitu, dibawa ke neneknya biar masa-masa sapi. Itu memang bisa sukses sapinya, tapi tidak tidak selesai masalahnya. Dia tidak paham kenapa harus disapi. Lalu itu juga tidak mendidik. Padahal di masa-masa sapi itu ya, sehari, 2 hari, 3 hari, di masa-masa sapi itu ya di dalam dirinya itu bergejolak emosi. Kenapa saya nggak boleh nenek lagi dan lain sebagainya. Itu butuh sekali pendampingan orang tua, tetap butuh belayan orang tua, tetap butuh pengertian orang tua gitu ya. Jadi moms, kalau bisa jangan lakukan hal-hal jadul, itu tidak baik. Padahal bisa dengan hal-hal yang tadi ya yang saya sampaikan. Jadi anak harus tetap dikasih pengertian kenapa harus disapi, anak harus paham kenapa sapi ya, dan tetap dengan cara-cara yang baik. Karena yang berbeda adalah hanya minum susunya saja. Jadi yang saya lakukan pada anak saya, jadi minum susunya pakai botol, tapi kegiatan yang lain seperti bercerita, berdoa, bernyanyi itu tetap kita lakukan. Jadi jangan sampai kalau dipisah nih, udah dipisah, nggak ada orang tua, dia tidak dapat hal yang biasa dia lakukan seperti menyanyi, bercerita, berdiskusi bersama. Nah, itu kasihan banget ya. Itu saja moms, beberapa tips tentang menyapi. Insya Allah ampuh. Anak saya juga cuma 3 hari graung-graung minta nenek sebelum tidur, tapi alhamdulillah hari ke-4 sampai ke-5, hari sampai ke-6 dia sudah paham bahwa dia sudah besar, sudah 2 tahun dan tidak nenek lagi. Semangat ya untuk para busui yang sedang menyapih anaknya, tetap semangat. Jadi tetap menyapih dengan rasa cinta dan tetap perhatian kepada anak kita. Terima kasih ya Mams, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.